Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita dalam edisi renungan harian yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Untuk itu Bapak, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami panjatkan kehadapan-Mu ya Tuhan Allah kami, yang dimana Engkau masih memberkati setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terlebih di hari ini Tuhan, Engkau berikan kami nafas kehidupan yang daripada-Mu, sukacita dan kekuatan yang baru sehingga kami boleh bangun dari tidur kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk itu kami datang pada hari ini untuk mendengar firman Tuhan, untuk mengawali aktivitas kami yang boleh kami lakukan pada hari ini. Kiranya Engkau yang membuka hati pikiran kami, agar kami boleh mendengar firman Tuhan dan firman-Mu dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Dan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Selasa 9 Mei 2023, diambil dari 1 Samuel pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Dang adong nabadia tudo so Jehovah, ay dang adong dukon niho, jaladang adong pertano batuan dukun ni di mataku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika pergumulan berat seolah tanpa jalan keluar, tentu kita akan merasa hidup kita gelap. Namun ketika jalan keluar terlihat di depan mata, tentu kita akan merasakan sukacita yang luar biasa. Sukacita itulah yang dialami oleh Hana ketika Tuhan menjawab doanya. Hana dikaruniai seorang anak yang diberi dengan nama Samuel. Bapak Ibu, berdasarkan pengalamannya dengan Tuhan, melalui doa yang terjawab itu, Hana melihat semua keajaiban sifat Allah. Ia menyebut bahwa Tuhan itu kudus. Ia menyebut bahwa Tuhan itu unik dan menjadi perlindungan bagi manusia. Dan pujian Hana mengungkapkan kebaikan Tuhan yang telah mengangkatnya dari keadaan terhina menurut pandangan manusia kepada keadaan yang terhormat. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman rohani Hana bersama Tuhan mengubah keadaan hidupnya. Ejekan-ejekan yang datang seperti penina yang merendahkan, kehidupan Hana dibungkam oleh Allah. Penderitaan dan rasa malu berganti dengan kehidupan yang penuh semangat karena mengalami kedahsyatan Allah. Tuhan telah merubah perkara yang mustahil menjadi fakta nyata. Karena itu, di dalam sukacitanya, Hana memuji dan mengagungkan Allah. Hana menyatakan bahwa Allah lah yang berdaulat atas segala sesuatu, hidup dan matinya manusia, pemimpin, perempuan mandul, perbedaan status, hidup orang jahat, dan atas raja. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang Hana alami tentu dapat juga dialami oleh setiap orang percaya, secara khusus kepada kehidupan kita pribadi lepas pribadi.
Kita mungkin mengalami masalah dalam hal keuangan, mengalami masalah dalam hal usaha yang bangkrut, mengalami masalah dari sakit penyakit yang sulit disembuhkan, persoalan keluarga, kemandulan, anak yang bermasalah, jodoh dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu, sama seperti Hana yang ditolong Tuhan, orang percaya juga bisa mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, melalui pujian Hana ini, firman Tuhan pada hari ini, kita dapat belajar bahwa apapun yang menjadi masalah kita dan seberat apapun pergumulan kita, mari sebagai orang percaya kita berharap dan bergantung kepada Allah. Panjatkanlah doa yang sungguh-sungguh dengan tetap mengagungkan Dia, Allah yang berdaulat atas seluruh hidup manusia. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat mengubah ratapan menjadi tarian, duka menjadi suka. Mari Bapak Ibu, melalui firman Tuhan, semoga kita dikuatkan untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatu secara khusus kehidupan kita dan kegiatan kita yang boleh kita lakukan pada hari ini, biar Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Puji-pujian syukur kembali kami ucapkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah kami, yang dimana pada hari ini, pada pagi ini Tuhan, Engkau kuatkan kami melalui renungan firman-Mu yang boleh kami dengar, yang datang dari 1 Samuel 2 ayat 2 Tuhan. Engkau mengingatkan dari kisah kehidupan Hana yang bersungguh-sungguh menyerahkan seluruh kehidupannya hanya di dalam Tuhan, sehingga apa yang diharapkannya melalui kehidupannya, Hana mendapatkan jawaban dari doanya, yaitu Engkau berikan anak di tengah-tengah hidupnya. Engkau angkat martabat derajatnya Tuhan dari hinaan-hinaan duniawi, bahkan dari hina-hinaan peninah. Itu Tuhan, terima kasih buat sapaan firman-Mu ini. Engkau ajarkan kami melalui kehidupan Hana sebagai orang percaya. Kami juga berharap, berdoa agar Tuhan yang selalu bekerja hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami tahu Tuhan banyak pergumulan, permasalahan, sukacita yang boleh hadir di dalam kehidupan kami, sehingga kami mungkin dapat menjadi lupa dengan Tuhan karena persoalan pergumulan yang ada di dunia ini. Untuk itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kiranya Engkaulah yang hadir, Engkaulah yang menguasai kehidupan kami, sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup kami boleh tetap bersorak memuji nama Tuhan. Bapa di surga, berkati setiap aktivitas kegiatan kami yang boleh kami lakukan satu hari ini. Berkati keluarga kami dimanapun keluarga kami itu berada Tuhan. Berkati setiap orang tua kami, keluarga kami yang mungkin pada saat ini tidak dapat melakukan kegiatannya sehari-hari karena di alam keadaan sakit. Kami serahkan ke tangan-Mu ya Tuhan seluruh keluarga kami, agar mereka boleh sembuh dari penyakitnya melalui obat, makanan, dan para medis yang mungkin memberikan waktu mereka untuk merawat keluarga kami itu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji dan termuliakanlah Engkau Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.